Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka perlu dalam hidup kita menyadari betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Ya, Daud berkata, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Mazmur 139, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Mazmur 139 ayat yang ke-14, ya. 139 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat. Dan garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud dikatakan dia menyadari benar-benar di dalam jiwanya, di dalam perasaannya, di dalam pikirannya, dia menyadari benar bahwa dia begitu dahsyat dan ajaib di hadapan Tuhan. Dia kejadiannya dikatakan kehidupannya begitu dahsyat dan ajaib di hadapan Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, manusia ini tidak menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Lebih Bapak Ibu Saudaraku memikirkan, mementingkan posisinya di hadapan manusia. Padahal yang perlu kita, Bapak Ibu Saudaraku, ditanamkan di dalam jiwa kita, kepikiran, perasaan kita harus menyadari betapa dahsyat dan ajaibnya kita di hadapan Tuhan, betapa berharganya kita di mata Tuhan, sekalipun di mata manusia kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi di mata Tuhan kita begitu berharga. Nah, jiwa yang menyadari ya dirinya berharga di mata Tuhan, itulah yang membuat dia secara otomatis dia akan memuliakan Tuhan. Tetapi jiwa yang tidak menyadari dirinya di hadapan Tuhan, apalagi tidak menyadari betapa berharganya dia di mata Tuhan, seperti saya katakan di awal, itulah yang membuat dia berusaha mencari pengakuan manusia. Dia berusaha mencari pengakuan manusia dengan berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, sukses. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak menyuruh kita semua biar gagal aja, tidak. Tapi apapun yang kita kejar dalam hidup ini, jangan hanya untuk pengakuan manusia. Kita harus sadari di hadapan Tuhan kita berharga seperti apapun pengakuan manusia terhadap kita. Ya, tidak perlu Bapak Ibu Saudaraku membuktikan kepada manusia bahwa kita hebat, bahwa kita luar biasa. Cukup kita menyadari dalam diri kita bahwa memang kita berharga, kejadian kita dahsyat dan ajaib, kita mulia di hadapan Tuhan oleh karena darah Yesus. Maka itu akan otomatis Bapak Ibu Saudaraku menuntun hidup kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan orang, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari jangan kita meletakkan rasa berharga kita atas pengakuan manusia. Jangan kita meletakkan rasa berharga kita, gambar diri kita atas status sosial. Ya, tapi mari kita letakkan rasa percaya diri kita, rasa berharga diri kita adalah sesuai dengan pandangan Tuhan. Karena kita percaya kita telah dibayar dengan harga yang mahal. Itulah yang membuat kita berharga dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka firman Tuhan katakan, janganlah manusia bermegah karena kekayaannya, karena kebijaksanaannya, karena kekuatannya. Tapi biarlah manusia bermegah karena apa? Dikatakan bermegah di dalam Tuhan, bermegah karena ia mengenal Tuhan. Jangan kita berbangga atas pencapaian karena kekayaan, jabatan, status sosial, tapi kita berbangga karena kita berharga di mata Tuhan dalam hidup kita. Karena Bapak Saudara, ya, kalau kita menaruh rasa berharga kita kepada dunia ini,
maka kita akan menjadi orang yang paling minder, ya, karena kita merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita akan menjadi minder. Dan sebaliknya, kalau kita sudah mendapat pengakuan dunia ini, kita akan menjadi orang yang arogan karena kita pikir kita orang hebat. Tapi di mata Tuhan, kita semua sama, kita berharga. Apapun jabatan kita, apapun status kita, maka taruhlah Bapak Ibu Saudaraku, gambar diri kita itu sesuai dengan Tuhan memandang kita, bukan sesuai dengan pandangan orang, tapi pandangan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Mari carilah Bapak Ibu Saudara kita orang-orang yang menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga kesadaran di dalam jiwa kita itu akan menuntun kita untuk kita memuliakan Tuhan. Tidak perlu mencari pengakuan manusia, tapi kita mau memuliakan nama Tuhan karena kita sudah sadar, kita sudah memahami betul kita berharga di mata Tuhan. Maka kita tidak perlu minder, kita tidak perlu Bapak Saudara minder, rendah diri. Kita harus rendah hati, tapi kita tidak boleh rendah diri. Ya. Dan kita juga tidak perlu terlalu arogan, terlalu sombong. Apapun yang kita capai, kedudukan apapun dalam hidup kita. Karena di mata Tuhan dikatakan Tuhan tidak memandang muka, kita semua sama. Dan yang Tuhan pandang bukan status sosial kita, tetapi karena pengorbanan Kristus yang kita percaya, yang menyelamatkan kita.